sekolah, mungkin kita pernah diajarin tentang tata surya. Tapi yang nggak pernah diajarin di sekolah adalah seberapa besar sebenarnya alam semesta itu sendiri. Coba lihat bulan, digambarinnya deket. Padahal dia tuh aslinya sejauh ini. Jaraknya itu bisa muat kurang lebih sampai 30 bumi kalau dijejer. Dan itu baru bulan. Gimana yang jauh-jauh kayak planet lain atau galaksi lain? Makanya siap-siap, kita bakalan mulai perjalanan mengungkap seberapa besar alam semesta ini. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri, manusia. Dibandingkan dengan bumi, manusia itu kecil banget. Andaikan manusia itu sekecil semut, bumi itu panjangnya lebih dari 127.000 lapangan sepak bola kalau dijejer. Ya, bumi itu gede banget. Tapi tentunya belum apa-apa jika dibandingkan dengan jarak ke bulan. Kita akan butuh 3,8 juta lapangan sepak bola. Dan kalau kita naik mobil ke sana dengan kecepatan lewat jalan tol, kita baru bakal nyampe hampir setengah tahun kemudian. Lalu bagaimana dengan Mars? Banyak orang-orang hebat dan kaya merencanakan untuk pergi ke sana. Balik lagi, jika kita semut, jarak ke Mars itu akan sepanjang 2,2 miliar lapangan sepak bola. Dan kalau naik mobil bakal butuh 2,5 abad lebih buat sampai ke sana. Atau butuh rata-rata 8 generasi, atau nunggu cicit kalian punya cicit, lalu cicit dari cicit kalian itu punya anak. Barulah anak dari cicit-cicit kalian bisa sampai ke Mars dengan naik mobil. Itu baru Mars. Apa jadinya kalau kita pengen ke ujung tata surya sampai Neptunus? Kalau naik mobil, tebak kita akan butuh waktu berapa? Kita akan butuh waktu 5.000 tahun lebih, atau tak terhitung berapa generasi yang pasti itu kayak kita nyetir dari zaman piramid baru dibikin dan nyampenya baru hari ini. Apakah otak kalian udah pusing? Itu baru tata surya kita. Kencangkan sabuk kalian karena ini baru awalnya saja. Menembus keluar dari tata surya kita, yang mengejutkan adalah kita akan bertemu dengan pesawat antariksa Voyager, objek manusia paling jauh yang saat ini ada di luar angkasa. Voyager baru bisa dicapai 23.000 tahun dengan mobil, dan Voyager melaju begitu cepat, yaitu 61.500 km per jam, atau kecepatannya Voyager itu 192 kali lebih cepat dari mobil Ferrari. Dari sudut pandang Voyager, matahari udah terlihat cuma kayak setitik bintang di angkasa. Tapi meskipun setitik, kekuatan matahari masih bisa menarik jutaan komet dan benda langit lainnya untuk membentuk wilayah yang dinamakan Earth Cloud. Dengan kecepatan Voyager yang gila, sejarahnya dia berhasil keluar dari tata surya kita dalam waktu 35 tahun. Tapi untuk Voyager bisa keluar dari Earth Cloud ini, dia butuh waktu sekitar 30.000 tahun. Namun, Earth Cloud ternyata hanyalah satu bagian dari wilayah yang bernama Local Interstellar Cloud. Di sini kita udah nggak masuk akal pakai satuan kilometer karena udah gila banget. Kita akan pakai pengukuran jarak yang nama kerennya adalah tahun cahaya. Buat bisa bayangin tahun cahaya itu kayak gimana, sekarang bayangin kayak gini. Kita sering banget banding-bandingin mobil tercepat di dunia. Mungkin nggak ada habisnya. Tapi pernah nggak kalian bayangin apa yang sebenarnya paling cepat di dunia ini? Kalau kalian kenal Albert Einstein, dia yang nemuin bahwa di dunia ini objek yang paling cepat itu sama sekali bukan mobil Ferrari, tapi sesuatu hal yang dekat dengan kita, cahaya. Nggak ada yang lebih cepat lagi dari cahaya. Tapi meskipun dengan kecepatan sekitar 1 miliar kilometer per jam aja, cahaya masih butuh waktu 4 tahun lebih buat nyampe di bintang paling terdekat kita, Alpha Centauri. Dan butuh waktu 30 tahun bagi objek tercepat di alam semesta ini untuk bisa nyampe dari ujung ke ujung. Dan pastinya nggak berhenti di situ. Kalau kita zoom out lagi, kita bisa ngelihat keseluruhan dari galaksi kita berada. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kira-kira ada sekitar 100 miliar sampai 400 miliar bintang kayak matahari, dan sekitar 800 miliar sampai 3,2 triliun planet di galaksi kita ini. Yang mengerikan adalah mungkin di sini terlihat penuh dengan bintang. Namun tahukah kalian ada jutaan bahkan mungkin miliaran planet yang hidup di kegelapan. Planet tanpa bintang yang hanya mengambang di luar angkasa.
Di dalamnya ada bumi kita, yang diterangi matahari kurang lebih di sebelah sini. Dan kira-kira dari bumi, bintang yang bisa kita lihat pakai mata telanjang itu cuma sebesar ini. Ya, jarak pandang kita cuma sebesar ini. Tapi, ayo menghela nafas, karena ternyata galaksi kita yang super raksasa dengan triliunan planet dan bintang hanyalah satu dari 54 galaksi berbeda yang ada di lokal group. Dan ayo sekali lagi menghela nafas, karena lokal group sendiri hanyalah bagian yang sangat mungil dari Virgo Supercluster. Di sini ada lebih dari 2000 galaksi kayak galaksi kita yang masing-masing ada isi bintang dan planetnya yang udah gak kehitung berapa triliun-triliun, yang pastinya angka nolnya udah ngalahin inflasi rupiah. Tapi selama kalian masih nonton video ini, jangan berhenti menghela nafas, karena Virgo Supercluster sendiri ternyata hanyalah bagian sangat kecil dari Laniakea Supercluster. Pada skala ini, tiap titik kecil yang kita lihat adalah galaksi. Ini adalah wilayah angkasa yang isinya ada lebih dari 100.000 galaksi kayak kita di dalamnya. Lalu apakah kita udah sampai akhir? Dan bisa ditebak jawabannya sama sekali enggak. Karena supercluster kita ini ternyata hanyalah bagian yang bukan lagi kecil, bukan lagi mungil, tapi benar-benar udah kayak debu di observable universe atau wilayah alam semesta yang bisa kita amati. Disinilah rumah dari lebih 2 triliun galaksi yang tak terhitung berapa banyak bintang dan planet di dalamnya, dan menjadi ujung batas pengetahuan kita manusia tentang besarnya alam semesta untuk sekarang. Di luar ini tentunya masih ada lagi, hingga sekarang masih menjadi misteri, karena kita hanya bisa melihat bagian ini dari alam semesta. Yang kita tahu sekarang lewat fisika, alam semesta di luar pengamatan kita sedang bertumbuh terus, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Banyak dari ilmuwan menduga bahwa bahkan semesta kita ini hanyalah satu bagian dari miliaran semesta-semesta besar lainnya, yang saat ini ujungnya masih menjadi satu misteri besar yang belum terpecahkan. Mungkin video ini pada akhirnya bukan mengajarkan seberapa besar alam semesta, tapi justru mengajarkan seberapa kecilnya kita di alam semesta ini. Tapi janganlah langsung merasa hidup kalian tak ada artinya. Justru kita, spesies kecil yang hidup di planet biru ini, berani berpikir besar. Sebesar alam semesta menembus batas pengetahuan kita. Pada akhirnya, inilah kita, sebuah titik kecil biru di begitu luasnya alam semesta, seperti yang disampaikan oleh Carl Sagan dengan indahnya. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena.